itu satu transfer of sovereignty, of authority. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang masa Orde Baru, yang dimana beranggotakan Muhammad Abdul Rashid, Karina Zahra, Zahra Putri Namania, Muhammad Faisal, dan juga saya Ratu Kisha Idris. Masa Orde Baru ialah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lahirnya masa ini diawali dengan dikeluarkannya Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966. Tonggak dari lahirnya masa Orde Baru ialah aksi Tritura, yang dimana adalah gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1966 di Indonesia. Tritura merupakan singkatan dari 3 tuntutan utama yang diusung oleh mahasiswa saat itu. Yang pertama adalah Trisakti, Tri Kekuatan Rakyat, Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, dan ketiga Trikora, Tri Komando Rakyat. Aksi ini merupakan respon terhadap kondisi politik dan ekonomi yang kritis pada masa itu. Aksi Tritura ini mencerminkan aspirasi mahasiswa untuk mendesak pemerintahan untuk mengadakan transformasi politik, ekonomi, dan sosial. Puncak aksi ini terjadi pada 13 Januari 1966 di Jakarta. Mahasiswa menggelar demonstrasi yang berujung pada pertemuan di kampus Trisakti. Peristiwa Tritura memiliki dampak signifikan terhadap perubahan politik di Indonesia, terutama memicu jatuhnya pemerintahan Soekarno dan memunculkan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lahirnya masa Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Super Semar, yang dimana singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Super Semar dikeluarkan dalam konteks politik yang sulit, di mana ketegangan dan krisis politik melanda Indonesia pada masa itu. Dalam Super Semar, Soekarno memberikan kepemimpinan penuh dan tanggung jawab penuh atas segala sesuatu kepada Jenderal Soeharto, yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Surat ini efektif menjadi dasar hukum bagi Soeharto untuk mengambil alih kepemimpinan dan memadamkan perlawanan komunis serta mengkonsolidasikan kekuasaan di bawah pemerintahan Orde Baru. Super Semar dianggap menjadi langkah yang krusial atau genting dalam perubahan politik Indonesia pada masa itu dan menjadi simbol pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Pemberian kekuasaan ini juga dihubungkan dengan peristiwa G30 SPKI, yang merupakan upaya kudeta yang gagal dan menciptakan keadaan politik yang tidak stabil. Nah, pada masa Orde Baru ini dilakukan penataan stabilitas pada masa Orde Baru. Pemerintahan melakukan penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Lejen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian tanggal 7 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Lejen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, itu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Nah, ada nih langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik. Nah, yang pertama, ada pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, memprakarsai pembentukan ASEAN, penyederhanaan dan penggabungan fusi partai politik, pemilihan umum, pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila, dan yang terakhir adalah dui fungsi ABRI. Nah, apa sih dui fungsi ABRI itu? Dui fungsi ABRI memiliki arti ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan militer Indonesia dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengaturan negara. Ini diawali dari konsep Nasution tentang Jalan Tengah ABRI pada 1958. Sebagai salah satu kekuatan politik bangsa untuk berperan serta di dalam pemerintahan atas dasar asas negara kekeluargaan pada Agustus tahun 1966. ABRI menyatakan kepeduliannya untuk ikut mengatasi 3 masalah nasional, yakni stabilitas sosial politik, ekonomi, dan serta peran ABRI dalam revolusi Indonesia. Dan nota lain, ABRI ingin mengutarakan etikatnya untuk tidak sekedar berperan dalam dunia militer, namun berwas pada bidang sosial politik karena keduanya saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada penyederhanaan partai politik yang dilaksanakan pada tahun 1973. Presiden Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik yang mengharuskan partai politik untuk memiliki basis dukungan yang luas dan tersebar di seluruh provinsi.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang membatasi kebebasan partai politik dengan mempersyaratkan adanya surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri sebagai persyaratan pendirian partai politik. Nah, dalam penyederhanaan ini diikuti dengan penggabungan beberapa partai politik menjadi satu partai yang lebih besar. Contohnya, penggabungan 3 partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pada tahun 1973 dan penggabungan 4 partai Kristen menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Meskipun tujuan penyederhanaan partai politik adalah untuk menciptakan stabilitas politik, banyak pihak menilai bahwa hal tersebut justru merugikan pluralisme politik dan demokrasi. Kontrol pemerintahan terhadap politik membawa dampak negatif terhadap keberagaman ideologi dan gagasan politik Indonesia, yang pada akhirnya dapat membatasi peran masyarakat dalam proses politik. Pada awal masa Orde Baru ini, program ekonomi pemerintahan lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintahan menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang hasilnya cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Ekonomi Indonesia terus membaik hingga 1969. Pemerintahan siap melaksanakan program jangka panjang. Program jangka panjang ini dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru, diwujudkan dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang atau 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita, pembangunan 5 tahun. Nah, program Pelita ini terdapat dibagi menjadi 3. Nah, pada program Pelita pertama ini mengutamakan sektor pertanian. Pada 1 April 1969 hingga 1 Maret 1974, sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Lalu pada program Pelita 2, 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979, sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan pekerjaan. Sedangkan pada program Pelita ketiga, 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984, lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijakan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Dan dari kami, penjelasan tentang masa Orde Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.